Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Aulia Zulfa, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 7D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja kepada materi yang pertama mengenai kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan dalam bisnis. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Tampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam dunia berusaha, yang pertama yaitu keterampilan konseptual, yang kedua keterampilan kemanusiaan, yang ketiga keterampilan administratif, dan yang keempat keterampilan teknik. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai teori kreativitas dan inovasi, proses kreativitas dan membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menemukan ide-ide baru dari sebuah masalah yang ada, yang nantinya akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri dan faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu dorongan ingin tahu besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah, bebas dalam menyatakan pendapat, dan daya imajinasi yang kuat. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Strategi dalam mempertajam intuisi ini, yang pertama, pergunakanlah empati alami kita sesering mungkin. Yang kedua, biarkan diri Anda merasa takut melewatinya. Yang ketiga yaitu membaca getaran emosi orang lain dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu mengenai planning dalam bisnis. Kerangka rencana usaha, yang pertama ringkasan, yang kedua deskripsi, yang ketiga barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan, yang keempat analisis aspek pasar, yang kelima analisis aspek teknik atau produksi, yang keenam analisis aspek manajemen, dan yang ketujuh yaitu analisis aspek finansial atau keuangan. Materi yang keempat yaitu mengenai realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menjalankan atau merintis suatu bisnis. Yang pertama yaitu menganalisis jenis bisnis. Yang kedua, merencanakan bisnis dengan menyusun konsep yang sesuai. Yang ketiga, menyiapkan modal untuk bisnis. Yang keempat, menjadikan bisnis sebagai usaha yang legal dan diakui oleh hukum. Dan yang terakhir, memperluas networking. Adapun hambatan dalam sebuah bisnis di lapangan yaitu yang pertama, kesulitan modal. Yang kedua, mencari pemasok dan menjual produk. Yang ketiga, takut gagal dan enggan mengambil resiko. Yang keempat, salah perencanaan dan salah analisis. Dan yang kelima, rasa malas, kurang semangat, dan kurang percaya diri. Persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah ini memiliki tujuan agar bisa mewujudkan hubungan persaudaraan yang ditandai dengan mengharap ridho Allah semata dan bebas dari segala tuntutan kebutuhan, baik dari segi duniawi maupun materi. Materi yang kelima yaitu tentang studi lapangan bisnis kuliner Susi Janda. Setiap pebisnis ini memiliki kisah perjalanan bisnisnya masing-masing, di mana dalam setiap tahap terdapat berbagai tantangan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu startup, yang kedua yaitu build up, yang ketiga build out, yang keempat kematangan, permasalahan dan solusi bisnis. Permasalahannya ada dalam waktu, bisa diatasi, menerapkan manajemen waktu yang baik. Yang kedua, permasalahannya itu kurang percaya diri. Solusinya yaitu harus lebih percaya diri lagi dalam menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, permasalahannya itu pindah bidang bisnis. Solusinya yaitu fokus dalam satu bisnis terlebih dahulu. 4. Perang harga. Untuk keluar dari masalah ini, solusinya itu jangan pernah kita menurunkan harga, tapi cobalah memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas barang. Yang kelima itu manajemen keuangan yang buruk. Tentunya solusinya yaitu harus bisa memanage uang dengan baik. Adapun hasil observasi bisnis kuliner Susi Janda, Susi Janda ini merupakan jajanan kuliner yang dijual di pinggir kampus UIN. Semakin hari penjualan Susi Janda ini semakin meningkat sehingga owner mulai membuka toko dan cabang di sekitarnya. Materi yang keenam yaitu jalan menuju wirausaha sukses. Wirausaha merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan secara intuisi dalam melihat dan mengelola setiap peluang yang ada. Adapun jalan menuju wirausaha
sukses, yang pertama buat orang lain merasa aman untuk berbicara, yang kedua buat keputusan, yang ketiga komunikasikan harapan, yang keempat tantang orang untuk berpikir, yang kelima bertanggung jawab kepada orang lain, yang keenam pimpin dengan contoh, yang ketujuh mengukur dan menghargai kinerja, yang kedelapan berikan umpan baik terus menerus, yang kesembilan mengalokasikan dan menyebarkan bakat dengan benar, yang kesepuluh ajukan pertanyaan, 11 pemecahan masalah, yang ke-12 energi dan sikap positif, yang ke-13 jadilah guru yang hebat, yang ke-14 berinvestasi dalam hubungan, dan yang ke-15 benar-benar menikmati tanggung jawab. Materi yang ke-7 yaitu mengenai strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Ada dua, yaitu soft selling dan hard selling. Soft selling ini adalah pendekatan penjualan dengan menggunakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Tujuan utamanya adalah agar konsumen jadi penasaran dan tertarik untuk melihat iklan atau mengenal produk lebih lanjut sebelum akhirnya melakukan pembelian. Sedangkan hard selling adalah strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu singkat. Hard selling juga sering disebut dengan penjualan langsung. Berbeda dengan soft selling, fokus utama hard selling ini adalah penjualan produk dan tidak terlalu fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Teknik promosi ini sering dinilai sebagai teknik yang agresif karena seperti mendesak konsumen untuk segera membeli produk. Materi ke-8 yaitu mengenai implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Definisi dari pemasaran yaitu usaha yang dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, dan menentukan cara-cara promosi dan penyaluran atau penjualan produk. Implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan dalam makalah materi ini yaitu produk pertama banana roll, dan yang kedua adalah buket. Materi yang ke-9 yaitu mengenai proses bisnis dalam kewirausahaan. Proses produksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Hal ini karena proses produksi merupakan cara, metode maupun teknik bagaimana kegiatan penambahan produksi atau penciptaan faedah tersebut dilaksanakan. Proses pemasaran meliputi menganalisis peluang pemasaran, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola bauran pemasaran. Selanjutnya materi ke-10 yaitu memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Capital working adalah suatu selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitasnya. Aset perusahaan dalam hal ini mencakup uang tunai, uang yang disimpan di bank, aset lain yang bisa dicairkan secara cepat, serta potensi pendapatan. Tujuan capital working yang pertama sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dalam keuntungan. Yang kedua dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang lebih ditentukan. Yang kelima, sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi yang ke-11 tentang business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang harus direncanakan oleh pengusaha yang meliputi semua unsur yang relevan, baik unsur eksternal dan internal dalam memulai usaha baru. Manfaat dari business plan ini yang pertama membantu dalam mencari modal dan peminjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Yang kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang keenam, menyediakan kelayakan yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.